Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good student. How are you today? Okay, I hope you are fine. Okay, now our lesson today about report text. Ya, anak-anak, uh, saya harap kalian semua sehat ya. Oke, sekarang masuk materi kita yaitu tentang text report. Oke. Tapi kok nggak bisa diklik sih? Ulang lagi nih. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good student. How are you today? I hope you are fine. Okay. Now our lesson today about report text. Ya, anak-anak, materi kita hari ini yaitu mengenai text report ya. Okay. Now report text. Nah, materi kita tentang report text definition. Oke, kita lihat di sini definitionnya dulu ya. To describe something in general, facts, clearly, no opinion, no relevant information, irrelevant information. Oke, kita lihat ya, yang namanya teks report ini adalah teks yang untuk menerangkan atau menceritakan sesuatu dalam bentuk general, yaitu dalam bentuk umum ya. Bentuknya seperti apa? Yaitu fakta, karena nanti dalam bentuk teksnya di sini bentuknya adalah fakta ya, yang nyata, terus clearly, jelas. Oke, no opinion di sini maksudnya tidak mempunyai pendapat ya, tetap dia real. Terus di sini tidak ada yang tidak relevan informasinya di sini ya, jadi relevan ya. Ini namanya adalah text report ya. Oke, jadi ini untuk menceritakan atau menggambarkan sesuatu dalam bentuk general. General di sini adalah dalam bentuk umum. Oke ya. Now, report is a text which present information about something in general. Nah, ini dia. Report text ini adalah teks yang dimana di sini adalah informasi tentang sesuatu dalam bentuk general ya, yang tadi yang saya terangkan ya anak-anak. Jadi text report adalah yang menggambarkan informasi yang ada dalamnya itu mengenai dalam bentuk general atau dalam bentuk umum. Oke, kita lihat mungkin dulu kalian pernah belajar teks di sini. Ini kan materi kita kelas 9 report text ya. Mungkin kalian juga pernah belajar tentang descriptive text. Nah, yang kalian pelajari dulu mungkin di kelas 7 ya, anak-anak. Kelas 7 kan pernah belajar tentang descriptive text. Nah, ini ada perbedaannya ya. Perbedaan report text dan descriptive text. Tapi di sini juga kan mirip dia antara report dan deskriptif, tapi ada bedanya. Ya, kita lihat. Untuk report text ini bentuk teksnya adalah, oke, kita lihat di sini the first, to describe thing in general. Ya, kalau report text kan menggambarkan suatu dalam bentuk yang umum. Ingat ya, kalau report text. Terus di sini juga nanti dia menggambarkan yaitu facts on objective. Nah, di sini dia yang nyata ya. Kalau text report ini nyata dalam teksnya. Terus yang digunakan yaitu bentuknya adalah objektif. Oke, kalau untuk deskriptif ini adalah to describe thing in specific. Nah, kalau untuk yang deskriptif text ini dia menggambarkan sesuatu dalam bentuk yang khusus. Ingat ya, kalau ini khusus, kalau yang ini umum. Oke, terus yang keduanya adalah opinion on subjective. Nah, ini ya pembahasan dalam teksnya, yaitu ada bentuk dari opini-opini, yaitu pendapat-pendapat dan juga menggunakan subjek dia ya. Kalau di sini adalah objeknya, yaitu tapi di sini real ya, maksudnya nyata ya. Yang di sini bentuknya adalah informasi juga tidak ada yang tidak relevan ya semua. Kalau di sini baru ya. Oke, bisa ya membedakan kalau report text ini teksnya bentuk umum, kalau descriptive text nanti ini bentuknya adalah khusus. Bisa membedakan ya antara text report dan teks deskriptif ya. Oke,
Oke, nanti kita bahas di dalam bentuk-bentuk dari pada teksnya. Oke, next. Oke, now social function. Kita lihat dalam text report ini ada fungsi sosialnya. Oke, it's generally describe the way things are, such as animal, plants, things, social phenomenon, and so on. Oke, kita lihat secara umum ya, dalam bentuk text report ini yang akan dibahas nanti seperti animal di sini ya, yaitu kita nanti membahas mungkin dalam judulnya nanti ada itu dalam bentuk hewan, terus tumbuh-tumbuhan, ya sesuatu yang lain itu bisa ada bendanya ya, atau nanti di sini fenomena alam, atau juga ada yang apa dalam bentuk fenomena atau peristiwa yang ada di dunia yang sekarang terjadi ya. Oke, masih banyak yang lainnya. Oke, secara umum aja ini anak-anak ya, social function ya, yaitu fungsi sosialnya yang akan dibahas, yaitu yang secara umum adalah tentang hewan, tumbuh-tumbuhan, ini yang biasa ya sering muncul. Oke, kita coba yang lain. Oke, generic structure. Oke, dalam text report kita lihat ya, ini ada generic structure-nya, yaitu struktur yang akan dipakai dalam struktur teksnya adalah yang pertama yaitu title. Ini option ya, title ini judul. Ya, yang jelas nanti dalam teksnya ada judul. Ada judulnya. Terus nanti di sini kan kata-kata option, ini pilihan ya anak-anak ya. Kita lihat nanti ada judul, biasanya report text juga bisa tidak ada judulnya. Mungkin langsung nanti ketemu di dalam bentuk teks. Ya, dalam teks itu nanti bisa timbul, bisa kita lihat di situ judulnya, title-nya. Oke. Next, classification. Nah, juga di sini struktur teksnya selain title ada judul, dalam teksnya ini ada classification-nya, general classification ya. Ini klasifikasi secara umum, terus nanti ada description-nya. Oke, kita coba nanti dibahas di sini bagaimana kira-kira ya. Oke, generic structure kita lihat topiknya yang pertama, yaitu title tadi ya, judul. Misalnya nanti di sini menggunakan animal atau hewan, oke boleh. Terus natural phenomenon itu fenomena alam. Oke, today world fenomena peristiwa yang terjadi di dunia saat ini. Ya, ini biasa ya topik-topik yang akan digunakan dalam text report. Oke ya, topiknya ini. Oke, nanti kita lihat lagi di sini contohnya ya. Oke, now classification. Kita lihat apa sih itu classification dalam text report. Nah, classification ini biasanya ada di dalam paragraf pertama dan the first paragraph ya, atau the first sentence ya. Kita lihat biasanya di dalam di paragraf pertama dan kalimat pertama. Apa sih classificationnya di sini dalam report text? Kita lihat bagian pengenalan objek yang dibahas atau yang diceritakan. Nah, ini biasanya apa sih misalnya objeknya tadi yang akan dibahas, misalnya judulnya tadi mengenai animal tadi ya, misalnya animalnya apa. Nah, ini yang akan dibahas di dalam classification. Ini biasanya ya tadi ingat ada di paragraf pertama dan di kalimat yang pertama. Oke, next. Number 3, description. Ya, ada descriptionnya. Apa itu description? Oke, kita lihat di sini rincian objek yang dibahas, bagian, kebiasaan, sifat, tingkah laku makhluk hidup. Oke, nanti misalnya yang dibahas tentang binatang, misalnya binatangnya mengenai binatang rabbit misalnya ya. Nah, nanti di sini yang akan dibahas kan objeknya. Terus apa aja sih yang ada di dalam paragraf description itu? Nah, yang akan dikembangkan di sana adalah tentang bagian-bagiannya, kebiasaannya, sifat binatang itu, tingkah lakunya gitu ya. Ini adalah bagian dari description. Ya, kalau classification ini kayak yang akan menerangkan objek secara apa? Ya, secara objeknya aja yang dibicarakan ya. Maksudnya tentang binatang apa, tapi ini biasanya cuma hanya sekedar satu paragraf, tidak hanya satu paragraf ya, biasanya bentuknya dalam satu kalimat, yaitu membahas tentang yang ada di judul ya. Oke, kita lihat di sini ada language features-nya, yaitu ini unsur kebahasaan anak-anak.
Ya, report text juga ada unsur kebahasaannya ya. Kita lihat yang pertama itulah the first general nouns. Ini biasanya menggunakan kata benda secara umum. Iya. Kita lihat nanti di sini seperti contoh kayak cats. Nah, ini ya, kucing. Nah, ini ada my cat. Ya, sering kan kalian melihat dalam teks, mungkin kalau yang sudah pernah belajar deskriptif tadi, mungkin di kelas 7 kelas 8 itu ada ya judulnya biasa menggunakan kata my cat. Nah, ini bisa nanti dalam bentuk deskriptif teks. Nah, yang akan kita bahas kan dalam bentuk report. Biasanya report ini dalam, nah, penggunaan nounnya begini ya, dia bentuknya adalah jamak, yaitu menyatakan banyak ya, cats. Oke, cats in bersifat umum. Nah, ini cats ini yang bersifat umum. Kalau ini nanti kalau udah my cat namanya kucing saya, berarti dia bentuknya adalah khusus ya, spesifik dia. Oke, my cat bersifat khusus. Nah, ini saya tuliskan di sini seperti contoh cats. Ini bersifat umum. Ini yang kita pakai contohnya dalam bentuk text report. Oke, kalau dalam deskriptif biasanya ini ya anak-anak ya. Kita lihat nanti bedanya. Oke, berarti biasanya hewan, tumbuhan ini biasanya dalam bentuknya yaitu jamak walaupun dia hidup atau mati ya. Oke, now second, simple present tense. Kita lihat unsur bahasanya yang mana lagi, yaitu menggunakan simple present tense. Masih ingat ya? Ini sudah pernah kita bahas tenses yang akan kita gunakan. Nanti contohnya bisa menggunakan kata-kata open, usually, always, oke, dan seterusnya ya. Ini biasanya menggunakan. Ingat, simple present menggunakan kata kerja yang pertama. Ya, nanti dilihat lagi contoh-contohnya ya anak-anak. Oke, now passive voice. Nah, ini juga menggunakan kalimat passive voice ya. Nanti kita juga akan belajar ya di kelas 9 ini. Oke. Now this for example. Ya, for example. Nah, di sini ada contoh tentang text report yang akan saya bahas, yaitu di sini tentang grasshopper. Oke ya, kita lihat grasshopper are insects that can live, walk, and fly, not unlike all insects. A grasshopper's body consists of the head, thorax, ya, and abdomen. They are herbivorous. Okay. They only eat plants. Grasshoppers hatch eggs, which then undergo simple metamorphosis into nymphs. Ya, later on the nymphs will grow to be adult grasshopper. Ya, ini contoh dari bentuk text report. Nah, text report di sini ini tidak ada judul ya anak-anak ya. Dia ada yang pakai judul, ada yang tidak. Nah, kebetulan di sini saya ambil cuman hanya satu paragraf ya. Ini bentuknya dari contoh report text ya, cuman ada satu paragraf. Nah, kita lihat nanti kira-kira mana nih di sini judulnya ya, kita bahas. Oke, now kita lihat sekarang di sini. Tadi strukturnya kan ada berapa? 3 ya, yaitu bentuknya adalah topiknya dulu ya, setelah topik nanti baru yang keduanya. Oke, kita lihat di sini. Kira-kira ini kalau kita kasih topiknya apa ya, title-nya anak-anak, kita lihat title-nya kira-kira apa di situ. Ya, sudah kelihatan ya dari kalimat pertama. Kebetulan kita membahas di sini cuman dalam bentuk satu paragraf. Ya. Kita lihat lagi di situ. Oke, yang pertama adalah topiknya, title. Kira-kira kita lihat di sini. Grasshopper are. Nah, kita lihat ya penggunaan kalimatnya. Ini kita lihat kenapa di sini ini grasshopper yang jelas ya bentuk titlenya. Kita lihat lagi di sini ada kalimat-kalimatnya. Lihat ada kata they. Nah, ini ada they juga. Nah, ini dia they ini yang kata ganti daripada grasshoppers. Ingat ya, ini bentuknya adalah jamak ya. Biasanya dalam bentuk animal ya, kayak ini. Jadi kita lihat karena dari sini sudah ketahuan kalau ini adalah judulnya, yaitu titlenya adalah grasshoppers, yaitu apa, belalang ya. Oke, ini adalah serangga yang bisa lompat katanya di sini, juga bisa berjalan dan juga bisa terbang ya.
Oke, kita lihat. Kita bahas dulu kira-kira tadi sudah ada title-nya, yaitu tentang grasshoppers. Kita lihat sekarang itu adalah classification, general classification ya. General classification-nya kira-kira yang mana? Nah, ini. Grasshoppers are insects that can live, walk, and fly. Nah, ini dia ya yang di garis merah ini, yang di kotak merah. Nah, ini ada dalam bentuk satu kalimat ya. Nah, ini namanya adalah general classification. Oke, ini namanya adalah general classification. Ya, yang akan dibahas kan objeknya. Apa objeknya? Yaitu tentang grasshopper. Ya, grasshopper are insects that can live, walk, and fly. Oke, next. Selanjutnya setelah dari apa namanya nih? Setelah dari general classification, yaitu ada description. Nah, selanjutnya ini adalah semuanya bentuknya adalah description yang dibahas tentang body, terus ya apalagi di sini tentang, nah ini juga yang kita lihat yang dalam kotak-kotak ini ya. Nah, ini yang dibahas juga di dalam description, yaitu bahasa-bahasa ilmiahnya juga ya, metamorphosis, herbaceous ya. Ini adalah bentuk-bentuk dalam ilmiahnya. Oke ya, ini saya kasih contoh cuman satu paragraf ya anak-anak, biar kalian paham aja. Jadi kalian bisa menentukan mana title atau topiknya, dan juga mana general classification, dan juga mana di sini description. Oke, saya ulangi sekali lagi. Dari teks ini yaitu title-nya adalah grasshoppers, grasshoppers ya. Terus kita lihat general classification. Nah, ini general classification. Ingat, general classification itu ada di the first paragraph and the first sentence ya, kalimat yang pertama. Oke, grasshoppers are insects that can live, walk, and fly. Ya, belalang itu adalah serangga yang mana bisa apa? Lompat, berjalan, dan juga terbang ya. Nah, ini. Nah, selebihnya ini adalah namanya description. Ya, ingat ya, description itu setelah dari general classification. Jadi cuma satu paragraf saja sudah lengkap di sini ya. Ada topik, ada classification, dan juga description. Oke. Now, ini ada tugas buat kalian di rumah anak-anak. Ini text report juga, judulnya nanti kalian bisa menentukan ya bentuk dari topiknya apa, terus classification-nya apa, dan juga description-nya. Oke ya, ini ada text report, silakan kalian baca di rumah. Nanti setelah dibaca kalian tentukan dari teks itu mana generic structure-nya, yaitu kalian tentukan topiknya mana, dan classification-nya, dan juga description-nya. Oke ya. Nah, ini silakan nanti teks reportnya kalian baca, dibaca dulu, dipahami. Silakan kalau nggak tahu nanti bisa juga kalian bertanya di WA ya. Oke, silakan kalian baca, terus kalian tentukan topik, classification, dan description. Oke? I think that's all. Thank you for your attention. See you, and wassalamualaikum warahmatullahi